Ketika gue mulai masuk shift malam itu, gue sering ngedenger tetetet, kayak ada orang keluar masuk. Tapi kadang store buka emang. Nah, jadi gini, store gue itu adalah store yang paling akhir tutup di antara yang lain. Itu tuh bunyi si lampu smartphone tuh nyala ting gitu. Terus ada kayak bunyi-bunyi gitu. Gue bilang kok kayak ada yang mainin. Ini mall kan megah ya, terang gitu. Gue gak nyangka kalau misalkan udah malam, udah gelap, ternyata itu hawanya udah beda. Iya. Gue mulai ngerasa horor itu adalah ketika kita stock opening itu dapat telepon. Masuk mall itu sehat, tapi pas masuk itu store bawaannya, akhirnya gue dapet gangguan yang real, nampakin dalam bentuk tapak kaki anak kecil. Ada orang nyeker, itu kan nyeker kan? Iya, itu nyeker. Nanti fotonya gue kasih lihat, itu nyeker kok. Gimana kita mau bilang believe or not sama hal kayak gitu, tapi buktinya ada. Terjadi sama gue. Iya. Oke, welcome back to KPR Kaktus Podcast. So malam hari ini tentunya episode yang berbeda. Mohon maaf 1 minggu ini kita tidak upload. Pasti kalian yang nunggu sedikit kecewa menunggu. Tapi karena ada satu hal dan hal lainnya, jadi kita harus mengupload di minggu ini. So untuk kalian semua yang akan dengerin KPR kita kali ini, jangan lupa sebelum kalian dengerin atau nonton KPR episode kali ini, siapkan persenjatai diri kalian dengan kopi, teh, atau cemilan-cemilan kecil. Supaya selama kalian nonton atau denger podcast ini, kalian ada yang nemenin. So, langsung aja kita ke ceritanya. Oke, selamat malam bro. Oke, malam bro. Kenalin siapa namanya? Gue Ikyusan. Ikyusan. Dan nama sana diambil karena emaknya emang suka anime. Anime, iya. Emak gue wibu. Le ngomong. Makanya gue juga wibu. Dibagi maka Ikyusan. Oke, Q. Yes. Lu katanya punya cerita horor yang sangat seram. Dan ditambah ada foto bukti nyatanya. Yes. Yang ada. nanti akan kita share. Oke. Yeah. Lu boleh ceritain gak? Okay. Kapan ceritanya, kejadiannya kapan, dan gimana? Sebelumnya gue thank you banget udah diajak ke sini karena gue ngikutin podcast lu, jadi kayak apa ya, happy aja gue bisa akhirnya sharing gitu ya tentang pengalaman horor gue. Jadi sebenarnya kan gue itu gak apa ya, cukup mengalami banyak kejadian horor semasa hidup gue, tapi menurut gue yang paling apa ya, paling buktinya ada banget itu adalah di kejadian yang satu ini. Jadi waktu tahun 2018 gue itu pernah kerja di salah satu PT apa ya, gadget gitulah. Jadi kayak handphone elektronik. Oke. Elektronik. Waktu itu gue penempatan di kota Casablanca. Di Kokas. 2018 tuh ya. Tapi karena alasan jarak dan lain sebagainya itu gue dimutasi ke salah satu mall di Kota Bogor. Kan lu tahu sih. Di mana? Di deket Tugu Kujang atau yang di deket kebon raya yang itu ya enggak, deket Empang. Ini mall, kalau orang mungkin akan spesifiknya mungkin ke mall mungkin ya kebon raya tuh. Nah ini gua mall di Kota Bogor. Ya bisa dekat Tugu Kujang lah karena di belakang kita tahu ya. Oke. Iya. Lanjut. Ya, jadi gue dimutasi ke sana dan pada saat gue kerja di sana itu cuman sekitar 6 minggu aja. 6 minggu. Gitu ya, 6 minggu karena alasan kesehatan. 1 bulan setengah lah ya? 1 bulan setengah. Jadi pada saat gue bekerja di sana tuh berjalan normal semua. Berjalan normal, gue masuk pagi, pulang closing gitu tuh gak ada masalah apa-apa. Di seminggu pertama baik-baik aja. Di seminggu kedua ini itu ada berapa shift bro? Sorry. Itu tuh gue ada shift pagi yang open tuh ya, yang opening. Buka jam berapa? Kalau buka store jam 10. Store buka jam 10, tapi kalau gue itu misalnya gue masuk shift pagi, ya berarti gue jam 8 tuh sudah ada di situ karena buat cleaning dan lain sebagainya.
Ciri-ciri yang mendekati store-nya tuh lu store-nya tuh di lantai mana? Mungkin kita tahu Oh, mallnya. oke, kita oke, udah oke. tahu Iya, mallnya. iya, iya, Itu ada iya, di lantai iya. berapa sih? Ini gini. Jadi waktu di zaman gua kerja di situ, Hmm. tata letaknya itu posisinya gua ada di lantai, kayaknya itu lantai 1 deh. Jadi dari ground naik ke 1 tuh. Oh, dari Karena gua ground posisinya naik. deket lift. Oh, deket lift. Gua posisi Tahu, deket lift. Tahu. Itu posisi deket lift itu dia modelnya kayak letter L gitu. Jadi ini store gua, terus ini store ngejejor lagi, ini ada jalan di sebelahnya tuh gua ada kayak toko peralatan hiking gitu. Bentar, oke. Lebih agak spesifik lagi. Elektronik yang dijual ini kan HP. Yeah. HP yang dijual ini asal negaranya dari mana deh? Waduh, US. USA only kan? ya, Oh, berarti kita tahu ya guys. Merek HP yang dari USA. ya jadi Oke. memang pada saat itu tuh store gue itu kan bersebelahannya sama kompetitor juga, elektronik juga. Ah. Tapi kalau dia itu Dari China kayaknya ya. oke. Gue lupa lah itu. Maksudnya brandnya terkenal, tapi gue gak tahu itu dari mana. Harusnya sih dari namanya dari China, harusnya produknya China. Oh, berarti belakangnya yang Mi ya? Gak usah dispesifikin aja. Kan belakangnya doang. Ya. Nah, jadi posisi store gue itu kan bentuknya letter L. Jadi memang di store gue itu posisinya kecil, sedangkan yang di sebelah gue itu store-nya agak besar dia. Oke. Dan karena dia store-nya besar, dia itu ada perangkat, lu tau gak sih kalau misalkan orang masuk nih pas dia mau cabut, kalau dia bawa barang curian, itu bunyi tuh alarm. Tet, 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 tet. Jadi kayak pagar gitu tuh. Ada ininya kan, ada apa? Ya ada ini apa namanya? Itu tuh pagar yang nangkep sensor gitu loh. Ya ada sensor. Ada sensornya, itunya, sensor ya. infrarednya. Jadi kalau misalkan lu bawa barangnya curian lari, gitu, nah itu bisa apa namanya? Bisa bunyi itu. Betul. Nah jadi ketika gue mulai masuk shift malam itu, gue sering ngedenger kayak ada orang keluar masuk. Tapi kadang store buka bang. Nah, jadi gini, store gua itu adalah store yang paling akhir tutup di antara yang lain. Which is jam berapa? Gue itu bisa closing jam setengah 11. Setengah 11 tuh bener-bener bisa closing. Kalau yang di sebelah gua, biasanya jam 10 itu mereka udah mulai clear up tuh. Udah mulai rapi-rapi, udah mulai pada ngitung apa namanya, struk-struk edisi gitu ya. Kalau store gua tuh yang bener-bener jam setengah 11 tuh baru stop, baru tuh kita mulai ngitung-ngitung. Berarti kalau ada yang beli jam 10.15 masih dulu? Masih dilayanin. Ada tuh yang beli HP jam 10.15? Ada aja. Biasanya yang lama kalau dia udah beli perangkatnya kayak laptop kayak gitu, itu udah lebih lama biasanya. Nah, store yang di sebelah gua ini karena udah ditutup sama rolling door, tuh dia sering bunyi gitu. Awalnya gue pikir mungkin emang error kali. Tapi lambat laun tiap kali gua masuk shift malam itu bunyi mulu. Dan di jam yang sama. Jam berapa? Jam 11. Jam 11 biasanya bunyi. Lalu, apa nggak dimatiin si sensornya itu ketika mereka pergi? Kayaknya itu emang udah ditanam deh. Maksudnya udah disettingnya kayak begitu. Jadi gak bisa dimatiin. Oke. Karena ya, takutnya kalau dimatiin human error besoknya lupa. Iya, kejadian. Betul. Gue juga pas setiap pagi itu gue ngajak ngobrol sama orang store sebelah kayak lu tuh ini alat ini emang bunyi terus tiap malam atau gimana, atau ada error atau gimana? Enggak, mereka bilang emang cuman dia akan bunyi kalau ada barang keluar masuk aja. Karena gue suka ngelihat kalau mereka ada pindah-pindahin atau misalnya ada yang tester gitu, ada yang apa namanya demonstrasi gitu. Biasanya ketika mereka keluar dari store bunyi gitu. Nah, gue itu sering ngerasain keanehan lain itu adalah ketika tuh handphone malam-malam bunyi gitu. Misalnya gue lagi ngapel nih, gue lagi ngapel, di sana udah ditutup rolling door, lampu kan mati nih. Oh ini toko sebelah bukan toko sebelah, masih toko sebelah. Itu tuh bunyi si lampu smartphone tuh nyala ting gitu. Terus ada kayak bunyi-bunyi gitu. Gue bilang kok kayak ada yang mainin. Apa karena dipasang alarm? Nah, sampai gue. Jadi lu ngelihat sorry, gue potong lagi. Jadi si HP-nya itu nyala. Itu kan HP apa sih? Dummy kan? Iya, HP display. Itu kan biasa kalau HP display itu belakangnya suka ada kabelnya. Kabel gitu ya. Dan kalaupun lu nyalain lu gak bisa ngebuka semua fiturnya. Iya benar. Karena memang display only kan. Nah, gua tuh ketika gua jumping, besok paginya tuh gua cek sendiri. Itu gua sambil ngobrol sambil ngeliat, ini model handphone. Tapi pas gua cek, gak ada apa-apanya gitu.
Tuh kejanggalan pertama. Tapi ya balik lagi, gue masih fokusnya kerja, gak mikir ke mistis dulu. Belum ada mikir ke mistis. Gue baru mulai berpikir ada hal-hal mistis di situ adalah ketika itu menjadi omongan dari rekan-rekan kerja gue juga. Ketika mereka mendapatkan keresahan yang sama, kayak gitu. Kayak mereka cerita hawanya gak enak kalau lagi closing malam-malam. Terus kalau kita stok opname, jangankan stok opname deh, kita tuh sering kayak hilang barang gitu. Entah itu unit handphone, entah itu unit laptop. Kadang edisi, kadang kunci gembok, kadang gemboknya yang hilang. Iya. Tapi besoknya pas itu ada di tempat itu. Misal gue taruh edisi nih, tak di sini. Ini kan kasir. Kita semua yakin di sini ada edisinya. Tiba-tiba hilang. Nanti besoknya edisinya ada di sini lagi. Bukan lupa naruh kali? Enggak. Makanya kita kayak apa ya? Kayak lu kalau misalkan pakai edisi jangan dibawa kemana-mana gitu. Tapi masalahnya kan kasir gak kemana-mana, di situ juga dia transaksi. Dan ketika gue mulai stock opname itu kan kita tuh ada 1 minggu tuh yang kita stock opname terus. Full tuh? Full. Barang masuk? Barang masuk, barang keluar itu tetap kita ada entah karena akan ada audit atau gue lupa. Pokoknya waktu itu memang minggu panjang tuh kita stock opname terus. Barang itu pasti hilang, tapi bentarnya ada lagi. Kayak begitu. Dan kita tuh kalau stock opname itu biasanya full. Kita bisa sampai jam 2:30 malam. 2:30 pagi? Yes, 2:30 pagi. Ini mall kan megah ya, terang gitu. Gua gak nyangka kalau misalkan udah malam, udah gelap, ternyata itu hawanya udah beda. Gelap banget tuh sih ya. Jadi gua gak bisa ngeliat ada security yang lalu lalang itu gak ada. Ya udah gelap aja semua, selorong itu gelap, cuma store gue yang nyala sendiri. Oh, lampu dimatiin tuh? Lampu dimatiin. Udah bunyi ya udahlah itu udah bagian rutinitas. Oh, berarti bunyi-bunyi kayak gitu tuh udahlah. Udahlah. Tapi yang gua kesel tuh adalah ya bunyinya itu kadang apa ya? Ganggu. Ya ganggu juga gitu. Gimana sih kayak ada orang keluar masuk. Sampai udah jadi hal biasa ya? Sampai jadi hal biasa. Yang bikin gue mulai ngerasa horor itu adalah ketika kita stock opname tuh dapat telepon. Jadi di samping kasir store gue tuh ada telepon yang dia itu tiba-tiba bunyi nih misalnya diangkat, tadi ditutup lagi sama kepala toko gue. Bunyi lagi, diangkat sama kepala toko gue, ditaruh lagi, tapi gak ngomong apa-apa. Itu jam 2 pagi, jam 1 pagian ya? Ya itu udah mulai rame kayak gitu tuh di jam 11:30 ke atas tuh. Udah mulai kayak gitu bunyi, ada bunyi-bunyi gitu yang aneh-aneh kayak gitu. Dan satu ketika teleponnya bunyi, waktu itu gue cuma berdua sama temen gue cewek. Karena yang lainnya pada ke gudang belakang. Jadi gudang di store gue tuh ada 2, ada gudang yang di dalam store, ada gudang yang memang harus keluar dulu gitu. Teman-teman gue lagi pada ke gudang, gue cuma berdua sama teman gue cewek, tuh telepon bunyi, gue angkat. Yang gue dengerin. Sabar. Sebelum lanjut cerita. Si telepon ini seharusnya, telepon ini dapat telepon dari mana? Apakah itu telepon customer service yang semua orang bisa telepon ke nomor telepon itu? Biasanya ya, biasanya yang gue tahu tuh itu telepon bunyi dari head office biasanya. Dari pusat. Dari pusat. Bisa dari pusat. Tapi kan logikanya. Iya, gue baru mau ngomong nih. Logikanya. Pusat telepon jam 1, jam di atas jam 11:30. Apa office hour kan gak sampai jam segitu. Kalau iseng juga ngapain sih iseng itu? Betul. Bunyi. Kalau misalkan telepon itu bunyi lo angkat dia dimatiin pasti tut. Itu tuh gue angkat. Gak ada suara. Tapi gue bisa ngedengar kayak ada yang. Gitu. Lu sempat denger itu? Iya. Dan gue baru bisa ngevalidasi apa yang gue dengar setelah gue kasih ke temen gue yang cewek. Bunyi lagi, lu angkat. Pas dia angkat, denger gitu juga. Dikasih lagi ke gue, pas gue denger, gitu lagi. Siapa yang matiin? Lu apa mereka? Ya kita matiin lah, karena dia nggak ada bunyi tut terus aja bunyi. Lu sempat nanya nggak? Halo? Iyalah. Siapa? Iya, diangkat. Halo, misalnya. Nama store-nya gitu ya. Ini Ikyusan.
halo, Halo. halo, gak ada yang nyaut, tapi cuman gitu doang. Kan kalau misalkan dia tut ya pasti kita tutup lagi. Iya, tapi kalau dia nyaut serem juga ya. Itu sih. Gua gak kepikiran tau, dipikir-pikir juga ya kalau misalkan ternyata pas gua halo dia nyaut gimana ya? Iya. Dia nyaut kayak saya mau HP. Tapi suaranya berat gitu. Serem juga sih. Nah itu baru lagi diakuin sama tim-tim gue yang lain ketika gilirannya tuh gantian gitu. Temen gue ada yang closingan malam, mereka juga ya ngerasa dapat telepon yang sama gitu. Dan gue tuh kalau lagi di jam-jam break tuh ngobrol juga sama mereka kayak lu pada tuh sebelum gue join di sini kayak begitu gak? Ya ada sih, tapi intensitasnya tuh nggak separah sekarang, katanya begitu menurut pengakuannya. Dan gue gak tahu karena sugesti atau karena apa. Kan di store gue itu kan ada blower, kotor tuh blowernya. Gue tuh sering ngerasa kayak batuk-batuk, ngerasa gak enak badan, bawaannya kayak masuk angin mulu. Oh mungkin AC kata gue tuh. Tapi lambat laun kok kayak makin gak enak. Ntar pas gue udah keluar, kena udara mah sehat lagi, seger lagi, gak gimana-gimana. Bawaannya tiap masuk store itu mulu, gak enak badan gue. Berarti mungkin gue sotoy kali ya, mungkin energi si store-nya sama lu tuh ini bersinggungan gitu loh. Kalau misalnya bicara mistis-mistisan teman-teman gue di situ bilangnya gitu, energi lu tuh gak cocok di sini, energi lu gak cocok gitu. Gue mikir apa ini juga yang nge-trigger ya, yang nge-trigger itu jadi seserem itu. Puncak gue mulai gak nyaman kerja di situ adalah ketika di minggu-minggu ke-3 ke-4 lah itu. Mau sebulan. Udah sebulan tuh udah gak enak banget, gak nyaman. Terus sabar ya gue potong lagi, sorry. Gak nyamannya tuh karena kondisi badan lu yang semakin menurun akhirnya lu gak nyaman, atau karena gangguan-gangguan tadi? Apa dua-duanya deh? Oh paket, jadi satu paket. Gimana sih lu gawe nih? Lu bawa motor biasa aja, normal, sehat. Kan gue perjalanan tuh dari rumah gue ke Bogor itu sekitar sejam lah. Gue bawa motor sehat, masuk mall itu sehat, tapi pas masuk itu store bawaannya berarti lu udah bisa ngerasain ya? Dan menurut gue sih puncak paling parahnya itu adalah ketika ada satu momen di mana gue itu masuk shift malam, udahnya jumping ke pagi. Jadi shift malam? Jadi gue balik tuh gue tutup store itu jam mungkin 11.15 lah. Sekitar jam segitu, jumping masuk lagi pagi tuh jam 7 jam 8-an open store. Gua jumping, waktu itu gua cuman berdua sama temen gua senior gitu. Yaudah kita cleaning dulu, biasa bersih-bersih, ngelap-ngelapin meja sama ini si pas bukan gadget. Ya? Pas pembukaan nih. Si temen gua itu dia nyetor setoran uang. Store tunai. Di situ memang ada. Di seberang mall gua itu memang ada bank. Ya, ada bank buat setor tunai dan di situ. ATM untuk store tunai. Store tunai lah dia. Gue ditinggal sendiri. Gua tuh sempet ngepel dulu sama dia, beres. Entah kenapa ketika temen gua balik lagi ke store, "Yuk," gitu. "Apa nih?" "Apaan?" kata gua. "Di sini di bangkainya." Jadi setelah gangguan-gangguan suara dan lain sebagainya, akhirnya gue dapet gangguan yang real, nampakin dalam bentuk tapak kaki anak kecil. Tapak kaki gue gak bangun. Jadi pas temen gue bilang, "Apa nih?" Gue intip tapak kaki. Dan gue temen gue kayak yang, anjir gimana ya gitu. Ini beneran tapak kaki. Karena lu abis ngepel itu banget kan? Yes. Dan kesalahannya kan kalau misalkan di zaman sekarang misalnya lu udah beresin sesuatu biasanya kan lu foto kan buat report. Nah di zaman gua waktu itu tuh gak kepikiran untuk foto. Jadi kita kerja ya udah tinggal tunggu aja gitu, tunggu untuk store buka. Itu kejadian kayaknya sekitar jam 8:30 pagi belum buka mallnya. 8:30 pagi. Masih pagi. Kita lihat si tapak kakinya. Jadi dia itu ngikutin jalan ke belakang kasir, masuk ke dalam pintu gudang. Pintu gudang gua itu digembok. Ada gerbang luar, ada pintu dalam itu.
ya gue udah tengok-tengok kenapa dia gimana nih, buka atau gue nggak buka atau nggak, ya kita buka aja lah. Begitu Lu dibuka, penasaran. karena ya harus dicari tahu ini apaan, Ini apa gitu. ini apa, karena dia si tapak kakinya bener-bener ke depan pintu. Dan harusnya kalau ada si tapak kakinya bro, kalau dia memang sosoknya manusia, lu harusnya ngeliat dong, karena kan lu di situ nggak kemana-mana. Harusnya logikanya. Kan ibaratnya gue berdiri di meja kasir, itu depan udah rolling door, dia kan jalan dari pintu masuk. Dan kalau mau ke gudang, dia harus ngelawatin gue dulu, betul. nembusin gue dulu. Anjir gue merinding, harusnya nembusin badan gue dulu. Serem banget bro, terus. Pas gue putusin sama teman gue untuk buka itu, kita buka gembok dulu, dibuka gerbangnya, kunci pintunya kita buka, kosong. Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Tapi tuh tapak kaki ada. Berarti dia masih lanjut jalan. Lanjut. Tapi logikanya kan nggak bisa masuk logika sih. Tapi kan logikanya gimana caranya ada telapak kaki yang lanjut, kan pintu itu ditutup. Iya. Itu di dua loh. Maksudnya itu ada dua proteksi pintu. Dan kalau dibuka ya harusnya gue ngedeg gitu loh. Dan kuncinya kan kalian pegang kan? Kuncinya bukan di gue, kuncinya dibawa sama temen gue yang setoran itu. Jadi gue bener-bener cuman diem di situ store itu tuh nungguin dibuka aja, nungguin mall buka aja. Dan kita ikutin si tapak kakinya di gudang. Jadi dia tuh terus napak, dia tuh ke kanan. Tapak kakinya segede gimana? Kecil, gue ada fotonya. Kita akan share fotonya guys, dan lu semua pasti akan wow. Bener, gue ada fotonya. Jadi si tapak kakinya ini tuh kalau kita lihat kemungkinan besar tapak kaki anak kecil, karena kecil banget. Si tapak kaki itu kalau dari gudang, dia itu ngadep kerak stok barang-barang kita. Dia tuh kayak manjat, terus ke langit, ke ceilingnya, ke langit-langit, terus sampai ke arah layar CCTV. Kan kita ada monitor CCTV tuh. Di situ udah hilang si tapak kakinya, udah gak ada. Ya, akhirnya udah masuk jam 9:30 tuh datang yang shift middle tuh. Ini apa heboh lah. Foto. Dan itu tuh yang lain itu yang dari gudang di lap gitu tuh pakai mop itu kan hilang. Yang di depan store itu rada lama hilangnya. Rada susah hilangnya. Mungkin karena posisinya lantai basah terus blower gue yang kotor turun debu-debu gitu. Akhirnya cepet kering. Nah, keinjek lah. Karena gue ngerasa gangguannya makin bikin gue ngerasa agak nyaman gitu, intens. Akhirnya gue putusin untuk resign saat itu. Dan lu ada fotonya itu bro? Ya, gue ada fotonya. Dan yang paling gongnya lagi adalah ketika gue udah udah resign dari tempat itu. Seminggu kemudian tuh gue ada nyamperin anak-anak gitu, pengen lihat kabarnya mereka gimana gitu. Gue emang lagi main ke mall situ, gue ketemu mereka. Kyuk. Lu tahu nggak setelah lu cabut, kenapa? Ada yang baru lagi. Apaan gue bilang. Jadi ada satu hari di mana temen gue si yang cewek dia, ada ceweknya ada dua nih. Mereka itu jumping. Mereka close di jam 11 malam, jumping ke pagi di kayak gue jam 7 pagi. Ketika mereka berdua bersih-bersih ngelap-ngelap. Ini pas mau closing? Pas mau closing. Emang lagi closing. Lagi closing. Si temennya satu lagi ngitungin stroke, yang satu lagi ngelapin. Ini tablet nih. Tak, disimpan kayak begini. Diangkat, dielap, taruh. Udah beres. Si temennya udah beres, keluar juga, ngeliat lu kan store, aman ya, aman. Tutup, rolling door, kunci. Mereka balik, paginya mereka masuk ke situ, tabletnya jadi gini. Berubah posisi. Pas masuk, loh, sambil nengok-nengok. Iya. Iya bener kok, gue ngeliat kok lu pas kayak gitu posisinya. Itu siapa yang mindahin? Ya udah, cek CCTV. Terus. Nah, pas cek CCTV, jam sekitar 11.49, bukan 11.49, jam
mendekati jam 11 itu mereka memang kelihatan lagi clear up gitu. Lagi ngitungin duit. Terus kelihatan si posisi tablet itu kayak begini bentuknya. Mereka tutup rolling door, kunci. CCTV berikutnya kita skip. Ketika dia mau jam 12 kan reset. Dia akan kembali start lagi di jam 1. Begitu di skip dari yang jam 11 mungkin sekitar 11.40 atau 50-an mau ke jam 12, ke skip lagi karena dia ke reset langsung ke jam 1. Itu tablet udah berubah posisinya. Pertanyaan gue, siapa yang mainin tuh tablet? Bocah yang itu kan. bocah canggih juga ya main Canggih. Taruh, sabar. Kok si sosok ini bisa tahu kapan si CCTV ini di reset supaya dia nggak kelihatan, ngerti nggak? Karena kan bukan sebuah kebetulan dong. Iya. Harusnya kan dia bisa aja dia mainin di jam yang waktu CCTV nyala. Kenapa dia harus mainin dan merubah posisi tabletnya di saat ngeriset? Berarti asumsinya gua sama anak-anak itu merasakan gangguan di jam setengah 12 sampai jam 12-an kan. Nah. Ya mungkin ketika lu gak ada di store itu, mereka lah yang rame di situ. Wah anjing, main tuh berarti mereka ya? Main. Dan gue yakin gak cuma satu sih. Gak cuma satu. Apalagi canggih. Store gue itu canggih setan sekarang mainnya. Canggih gila lu. Mainnya udah main gadget. Gadget itu gue 2018 loh ya. Itu 2018 iya, apalagi sekarang. Udah nanya ChatGPT dia. Jam berapa biasa CCTV di reset? Bagaimana cara menjadi manusia gitu ya. Oh gila sih, serem pak. Cuma gue menyayangkan apa ya, gue gak dapet sih rekaman CCTV-nya. Oh iya, karena kan itu rahasia perusahaannya. Biasanya ya, takutnya apa ya, jadi citra buruk buat perusahaan. Betul. Kebijakan dari kepala tokonya enggak, gue cuma bisa ngasih lihat ke lu, tapi gue gak bisa ngasih videonya ke lu dengan berbagai pertimbangan. Bener, wise itu. Ya gak apa-apa kata gue juga. Cuman dari situ, ya udah, gue gak pernah dengar kabar mereka lagi. Dan sekarang tuh posisi store-nya udah berubah, udah gak di situ lagi. Udah gak di lantai itu? Udah gak di lantai itu. Dia pindah ke lantai bawah banget tuh, yang banyak gadget-gadget semua. Berarti dia pindah apa karena itu kali? Kayak gitu tuh. Iya dong. Karena kan kayaknya toko itu di mall yang tepat harusnya rame. Karena orang kan belanja. Jadi harusnya. Ya apa karena lebih kecil? Atau mungkin ya manajemen juga ngelihat secara feng shui-nya kali ya, itu emang gak enak bro itu tempatnya. Posisinya di sudut banget. Dibandingin sama store di sebelahnya itu memang lebih terang store sebelahnya. Gue gak tahu kenapa yang store gue tuh ada remang gitu. Ditambah kan di store gue itu di beberapa di cabang-cabangnya yang lain itu memang terkenalnya khasnya tuh dia ada lukisan di store-nya itu. Entah itu lukisan wayang atau lukisan apa. Ya ada juga yang berteori itu di lukisan itulah ada sesuatunya lah. Karena kan gue ada aja pelanggan gue yang indigo mah ada aja loh tuh. Yang bilang di sini hawanya begini. Oh ini kamu suka digangguin ya gini-gini. Tapi gak gue gubris juga karena gue bilang tadi gitu? Ada. Misalnya gue lagi ada yang beli gadget. Terus kan itu pasti gue unboxing dulu, harus gue testing dulu segala macam. Ngobrol. Nah mereka tuh suka ngomong kayak, Mas suka digangguin ya, Mas suka gini ya, Mas di sini tuh kayak gini-gini. Tapi gue gak akan percaya sebelum gue lihat sendiri dulu, karena gue udah mengalami banyak hal spiritual dalam hidup gue. Tapi entah kenapa yang tapak kaki ini yang paling nyata paling bangsat banget sih. Gue kalau di posisi lu begitu ngelihat tapak kaki itu, gue pasti akan kayak, gue pertama akan nuduh teman gue dulu. Iya. Paling dekat, yang paling make sense. Bisa jadi, lu mau jahil kan. Tapi pas gue liat kaki dia, tapi kaki ente gak sekecil ini. Iya. Iya kan. Padahal dia buka sepatu juga ya beda. Dan mall itu setahu gue, gak bisa orang masuk gak pakai alas kaki, gak mungkin. Gak mungkin. Sendal oke. Tapi gak mungkin lu nyeker. Dan gak pernah gue lihat seumur umur gue. Ada orang nyeker, itu kan nyeker kan? Iya, itu nyeker. Nanti fotonya gue kasih lihat, itu nyeker kok. Dan yang paling make sense lagi adalah, ya lu bayangin aja kalau misalkan dia nyeker, kok dia bisa nembus itu gudang. Sedangkan kuncinya aja dibawa sama temen gue yang setor tunai itu. Gue bener-bener cuman jaga store itu aja, sendirian. Ya berarti pada saat gue sendirian di jam itu,
Ya gue gak sendirian, ada yang jalan-jalan keliling-keliling di situ bahkan nembus gue mungkin. Atau pas mungkin gua dia situ. kaget kayak, wih udah buka, cabut. Udah buka cuy. Terus dia lari. Tuk. Oh iya bener. Tapi random sih, kalau dia emang lari kok random bisa ditapak. Apa ya, maksudnya sampai jalannya ke Lu ngeliat langit-langit bener-bener gitu. ada di ceiling gitu. Ada. Apa maksudnya gimana? Lu ngeliat mereka lari ke atas atap langit itu. Kan si tapak kakinya kan kayak lu nginjek debu nih, nginjek debu terus lu nginjek lagi ke lantai Iya. kan gitu bekasnya. Itu kelihatan dia ditambah itu kan abis lu pel agak basah. Jadi kalau Yes. ada tapak jelas, pasti kelihatan pasti jelas. kelihatan. Iya. Nah itu jelas dia napak si raknya itu. Kayak misalnya ini rak tuh kelihatan bagian jarinya doang, ada yang kelihatan tumitnya doang. Wah. Terus naik ke ke langit-langit tuh jelas banget tapak gitu. Gimana ya, kita mau bilang believe or not sama hal kayak gitu, tapi buktinya ada. Terjadi sama gua. Iya. Lu mau Terjadi. si denial apa bilang nggak ada, setan tuh nggak ada. Tapi itu bisa dijelaskan secara teori. Iya. Iya. Ya gimana ya? Susah. Penglaris kali. Tapi kalau HP itu sih laris, Pak. Mau gimana juga. Gak pakai penglaris juga orang ke situ nyari. Iya, emang Karena laris memang gengsi kan orang ke Iya. store itu kan karena gengsinya yang beli itu gadget. Dan toko itu kan dapat license full ya. Iya. Dari USA. Jadi dianggapnya kayaknya ini bisa keunggulannya banyak lah, bisa servis langsung dan resmi segala macam. Garansi oke. Oke Q, ceritanya bab banget sih, menarik banget. Gue excited ceritanya. Singkat tapi feelful sama kengerian gue. Lo ada satu pesan gak buat teman-teman yang kerja di mall? Oh, pesan gue buat yang kerja di mall, CCTV itu penyelamat lu lah itu. Di saat orang lain gak bisa percaya sama perkataan lu, CCTV itu akan nolong lu. Oh, untuk ngebuktiin kalau Untuk gue itu ngebuktiin. nggak bullshit gitu loh. Iya. Karena kan ya kalau misalkan dituduh kita misalkan sesimpel kita nyembunyiin edisi pun juga masalahnya ya itu kita memang jelas-jelas naruhnya di situ tapi besoknya bisa hilang. Ya mungkin dijailin, gak ada yang tahu. Waktunya balik lah, gak usah. Terus jangan kalau sebisa mungkin kalau yang cewek-cewek sih jangan sendirian, kasihan loh. Kalau kita kan cowok-cowok ya beda lah kalau cewek itu kasihan. kita juga jangan sendirian, Pak. Iya Ya, sih. sama kita derajat sama cewek. Equality. Ya, equality. Kita juga jangan sendirian. Oke, bro. Oh, Thank you very much. Thank you. Mudah-mudahan nextnya lu ada pengalaman. Jadi gue gak mau sih lu ada pengalaman horor lagi. Tapi kalau lu ada pengalaman horor lagi, lu bisa cerita lagi. Dan Ada sih mungkin next episode. boleh banget. Oke, Q. Thank you banyak. Thank you. Oke semuanya, terima kasih banyak untuk pendengar dan penonton KPR untuk episode kali ini. Episode kali ini sangat-sangat amat menyeramkan. Jadi untuk kalian semua, baik lagi, gue akan ingetin ke kalian semua. Kalau kalian semua punya cerita horor atau cerita menarik lainnya, kalian bisa kirim ke DM Instagram kita dan nanti akan kita undang. Dan kalau kalian mau ngeklip video kita, boleh banget. Jangan lupa nanti setelah kalian klip, share di sosmed kalian dan screenshot engagement yang didapat seberapa. So, terima kasih banyak. See you on next KPR. Bye-bye. Anjir.